Minasan konnichiwa, perkenalkan saya Gilang. Sekarang saya ingin berbagi info mengenai cara mudah mencari pekerjaan di Jepang buat kamu yang lulusan SMK dan sarjana dengan penghasilan di atas 20 juta per bulan. Yuk kita simak. Jepang sekarang sedang mengalami krisis demografi di mana penduduknya terus-terusan menurun. Oleh sebab itu, banyak sekali lapangan-lapangan pekerjaan di Jepang yang kekurangan tenaga kerja. Tahun 2019, pemerintah Jepang membuka visa Tokutei no atau Specified Skill Worker, yang mana Jepang sedang mencari tenaga kerja asing untuk mengisi sejumlah bidang pekerjaan, diantaranya adalah caregiver atau keperawatan lansia, kemudian juga pertanian, industri, peternakan, dan lain sebagainya. Syarat untuk mendapatkan visa Specified Skill Worker atau Tokutei no di Jepang pun sangat mudah. Kalau dari pemerintah Jepangnya sendiri hanya mewajibkan usia di atas 18 tahun dan lulus dua sertifikat ini ya, yaitu sertifikat bahasa Jepang Basic JFT A2 dan juga sertifikat Specified Skill Worker atau keahlian di bidang tertentu, yang mana itu bisa dipelajari di Indonesia dengan sangat cepat. Kurang dari 1 tahun sudah bisa mendapatkan semua persyaratan tersebut. Salah satu keuntungan terbesar bekerja di Jepang adalah teman-teman upahnya disetarakan dengan warga negara Jepang, alias minimal UMR-nya Jepang, yang mana tiap prefektur beda sih, tapi rata-rata sekitar Rp100.000 per jam. Ditambah dengan berbagai macam tunjangan, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan per bulan kurang lebih 20 juta lebih. Karena disetarakan dengan pekerja setempat, teman-teman berpotensi mendapatkan berbagai macam bantuan sosial dari pemerintah. Misalkan belakangan ada bantuan kurang lebih sebesar 11 juta rupiah yang dibagikan kepada para masyarakat di Jepang. Menurut pemerintah ini layak mendapatkan bantuan, dan umumnya pekerja Indonesia memang bisa dikategorikan sebagai layak menerima bantuan. Untuk bisa bekerja di Jepang, tentu teman-teman harus memenuhi persyaratan-persyaratannya ya. Di antaranya adalah lulus sertifikat kemampuan bahasa Jepang dasar, kemudian juga sertifikat keahlian tertentu yang teman-teman pilih. Kemudian juga teman-teman harus lulus wawancara dengan perusahaannya alias job matching, mencari-cari perusahaan. Yang mana ini bisa sangat dibantu kalau teman-teman masuk LPK atau lembaga pelatihan kerja. Di LPK, teman-teman bisa diarahkan oleh para sensei-nya di sana untuk pelatihan bahasa Jepang dasar, kemudian juga sertifikat Specified Skill Worker-nya, dan juga teman-teman dibantu untuk job matching dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang. Sebagai gambaran, ini struk gaji saya ya, tuh Girang Pangestu. Ini ada di angka kurang lebih 200.000 yen lebih, atau sekitar 21,5 juta rupiah tergantung kursnya. Dan kalau upah kotornya setelah dipotong biaya-biaya lain itu kurang lebih sekitar 180.000 yen, atau sekitar 19 juta rupiah ya. Yang bertanya, berapa sih biaya buat bisa kerja di Jepang? Yang pasti teman-teman harus punya biaya hidup ya untuk selama masa pelatihan kerja dan bahasa Jepangnya. Kurang lebih ya sampai job matching itu bergantung rezekinya masing-masing ya. Ada yang 1 tahun sudah sempurna semuanya, ada yang lebih cepat 7 bulan, ada yang lebih lama. Itu tergantung job matchingnya juga, karena ada yang langsung wawancara lulus, ada yang beberapa kali wawancara baru lulus, ada yang bahkan banyak wawancara tapi tetap belum lulus juga. Nah, ini memang tidak dijamin. Selain biaya hidup dari masa pelatihan, teman-teman juga mungkin harus membayar biaya LPK, yang mana biaya LPK ini tergantung lembaga pelatihan kerja masing-masing. Ada yang dapat dana talang di awal, mungkin hanya bayar beberapa juta saja, nanti di Jepang dicicil selama gajian. Seperti saya misalkan dulu bayar kurang lebih 4 juta, setelah itu saya bayar 2 juta per bulan di Jepang kurang lebih selama setahun, sehingga total 26 juta. Ada juga yang memang LPK-nya mewajibkan untuk DP yang cukup besar atau bahkan lunas, itu tergantung LPK-nya masing-masing.
Jangan lupa juga teman-teman butuh untuk biaya berangkat ke Jepang, biaya pesawat kurang lebih sekitar 4-5 juta rupiah. Biaya dari Tokyo ke tempat masing-masing juga mungkin naik kereta cepat sekitar 1-2 juta rupiah. Dan juga biaya hidup di bulan pertama di Jepang. Kurang lebih 5-7 juta sudah sangat mencukupi lah untuk biaya 1 bulan pertama sebelum gajian. Nah, apa sih kesulitan dari kerja di Jepang? Yang pertama tentu saja bahasa Jepang ya, termasuk dari bahasa paling sulit di dunia, yang mana ada kanji di sana. Itu waktu belajarnya cukup lama dan sulit. Dan ketika kita sampai Jepang, kita yang baru bekal bahasa Jepang dasar pasti akan sangat kesulitan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk juga ketika nanti saat bekerja. Itu Jepang bukan negara English speaking country ya, dan sedikit sekali orang Jepang yang bisa bahasa Inggris, sehingga jangan harap teman-teman akan mudah untuk berkomunikasi kalau teman-teman mengandalkan bahasa Inggris. Enggak, jauh lebih mudah penggunaan bahasa Inggris di Indonesia dibandingkan dengan di Jepang. Bagi Muslim juga bekerja di Jepang menjadi tantangan yang cukup berat ya, karena pertama jumlah masjid di Jepang itu masih sangat sedikit. Mungkin kalau di Tokyo sudah relatif agak banyak, tapi kalau seperti saya misalkan tinggal di pedesaan, di sini di satu prefektur hanya ada 5 buah masjid, dan jarak antara masjid bisa jadi kurang lebih sekitar 3 jam transportasi publik. Tapi syukurnya kalau saya sih 15 menit naik sepeda sudah sampai ke masjid. Di antara tantangan untuk kita tinggal di Jepang adalah makanan. Tentu saja kalau makanan halal itu susah ya, kita harus cek sendiri bahan-bahannya. Kemudian juga rasanya belum tentu enak, karena makanan Indonesia itu jauh lebih gurih, jauh lebih banyak bumbunya kayak rempah-rempah. Kalau di Jepang mungkin rasanya aneh ya buat kita yang nggak biasa. Di antara kesulitan bekerja di Jepang juga transportasinya ya. Kalau teman-teman tinggal di kota mungkin jauh lebih mudah karena transportasi publiknya lebih memadai. Kalau di desa sangat jarang. Kalau teman-teman pun dekat dengan jalur bis itu mungkin lewatnya 2-3 jam sekali aja. Yang bisa disyukuri ketika teman-teman bekerja di Jepang adalah Jepang bukan negara yang relatif rasis ya, atau anti Islamofobik mungkin buat yang Muslim. Kalau di negara lain mungkin kita yang kulitnya relatif lebih banyak melaninnya, lebih gelap, itu bakal dipandang sebelah mata. Tapi kalau di Jepang nggak begitu, mereka cenderung lebih menerima. Memang ada kasus di mana anti imigran ya, itu ada khususnya ketika mencari sewa tempat tinggal, tapi untuk kehidupan sehari-hari nggak begitu terlalu terasa lah. Tenaga kerja asing di Jepang juga udah banyak banget ya. Kalau 2010 mungkin sekitar 1 jutaan, sekarang 2024 ada sekitar 3,5 juta, naik lebih dari 3 kali lipatnya dalam hampir 15 tahun. Juga di Jepang penduduk Indonesianya juga terus meningkat. Dulu mungkin 10 tahun lalu paling hanya 30.000 mungkin ya tenaga kerja asing di Jepang. Sekarang ada kurang lebih 150.000, naik 5 kali lipatnya. Tenaga kerja asing di Jepang didominasi oleh orang-orang Cina, Korea, Vietnam, Filipina, dan negara-negaranya masih sangat sedikit banget termasuk Indonesia. Makanya kenapa saya mengundang banyak nih warga negara Indonesia yang bisa bekerja di Jepang. Yuk kita kerja di Jepang. Oke, baik teman-teman, buat yang ingin tanya jawab silahkan coba di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.